Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang teori sosiologi, terutama yang bersifat general atau orang sering menyebut sebagai general teori. Kita sudah bahas teori struktural fungsional, teori konflik, teori neofungsionalisme. Kita juga sudah bahas teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Hari ini kita akan bahas tentang teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori pilihan rasional adalah kerangka berpikir dalam ilmu sosial yang mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan mereka. Penggagas teori ini tidak memiliki satu penggagas tunggal, melainkan berkembang dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa tokoh penting yang berkontribusi besar dalam perkembangannya meliputi: pertama, Vilfredo Pareto, ekonom dan sosiolog Italia yang mengembangkan konsep optimalitas Pareto. Kemudian ada juga Gary S. Becker, ekonom peraih Nobel yang menerapkan pendekatan teori pilihan rasional ke berbagai bidang non-ekonomi. Kemudian ada juga Anthony Downs, ilmuwan politik yang menerapkan teori ini dalam bidang politik. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas substansi teorinya. Substansi utama dari teori pilihan rasional didasarkan pada beberapa asumsi dasar, yaitu pertama, aktor rasional. Individu dipandang sebagai aktor yang rasional yang mampu mengidentifikasi tujuan, mengumpulkan informasi, dan memproses informasi tersebut untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan. Yang kedua, maksimalisasi utilitas. Individu selalu berusaha untuk memaksimalkan utilitas, kepuasan, keuntungan atau manfaat, dan meminimalkan biaya seperti kerugian, usaha, atau risiko. Dan substansi yang ketiga adalah preferensi yang jelas. Individu memiliki serangkaian preferensi yang konsisten dan terurut. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai manfaat teori. Teori pilihan rasional memberikan manfaat signifikan dalam menganalisis berbagai fenomena sosial. Antara lain, pertama, prediksi perilaku. Teori ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu dalam berbagai situasi. Yang kedua, analisis kebijakan. Teori ini membantu para pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang efektif. Yang ketiga, kerangka analisis interdisipliner. Teori ini menjadi jembatan antara berbagai disiplin ilmu. Asal-usul teori pilihan rasional dapat ditelusuri kembali ke pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik. Pengembang teori, selain para penggagas, banyak ilmuwan lain yang ikut mengembangkan dan memperluas teori pilihan rasional. Seperti pertama, James S. Coleman, sosiolog yang menerapkan teori ini untuk menganalisis struktur sosial, organisasi, dan kolektivitas. Yang kedua, Mansur Olson, ekonom dan ilmuwan politik yang menjelaskan mengapa individu yang rasional seringkali tidak mau berpartisipasi dalam aksi kolektif. Kemudian teori turunannya. Teori pilihan rasional telah melahirkan berbagai teori turunan dan pendekatan analitis yang lebih spesifik. Di antaranya, pertama, teori permainan atau game theory. Teori ini menganalisis interaksi strategis antara dua atau lebih aktor rasional. Kedua, teori pertukaran sosial atau social exchange theory yang sudah kita bahas tadi.
Teori ini menerapkan prinsip-prinsip pilihan rasional untuk menganalisis interaksi sosial sebagai bentuk pertukaran biaya dan manfaat. Yang ketiga, pendekatan pilihan publik atau public choice approach yang menganalisis perilaku aktor dalam arena politik sebagai individu yang rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjutkan dengan membahas teori fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan filosofis. Saya ulangi, fenomenologi adalah pendekatan filosofis yang berfokus pada studi tentang pengalaman kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Inti dari fenomenologi adalah memahami struktur pengalaman dan kesadaran sebagaimana dialami oleh individu itu sendiri. Penggagas utama fenomenologi adalah Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman. Awalnya, ia mengembangkan fenomenologi sebagai metode untuk mencapai pengetahuan yang pasti dan bebas dari asumsi-asumsi ilmiah atau metafisika. Substansi utama fenomenologi adalah studi tentang esensi atau struktur pengalaman sadar. Husserl memperkenalkan beberapa konsep kunci. Yang pertama, konsep yang disebut intensionalitas, yaitu kesadaran yang selalu diarahkan pada sesuatu. Yang kedua, konsep epos atau penahanan. Pada metode fenomenologis, untuk menahan atau mengesampingkan semua keyakinan atau asumsi, atau dalam hal ini asumsi kita, tentang keberadaan dunia eksternal. Dan yang ketiga, konsep reduksi fenomenologis. Proses ini membawa kita kembali ke pengalaman murni dan esensial. Ya, pengalaman murni dan esensial. Manfaat teori. Manfaat utama dari teori fenomenologi adalah memberikan metode yang kuat untuk memahami makna dan pengalaman manusia. Dalam penelitian kualitatif misalnya, fenomenologi menjadi landasan bagi banyak penelitian kualitatif. Dalam psikologi, fenomenologi membantu para psikolog memahami bagaimana individu merasakan, berpikir, dan mengalami dunia. Dalam filsafat, fenomenologi memberikan dasar baru untuk filsafat yang berfokus pada pengalaman sadar sebagai titik awal. Asal-usul fenomenologi dapat ditelusuri kembali ke karya-karya Husserl pada awal abad ke-20. Pengembang teori. Setelah Husserl, fenomenologi berkembang dan terbagi menjadi beberapa aliran. Beberapa pengembang utamanya adalah yang pertama, Martin Heidegger, murid dari Husserl yang paling terkenal. Ia mengembangkan fenomenologi menjadi fenomenologi eksistensial. Yang kedua, Maurice Merleau-Ponty, filsuf Prancis yang menerapkan fenomenologi pada studi tentang tubuh dan persepsi. Dan yang ketiga, Jean-Paul Sartre, menggunakan fenomenologi untuk mengembangkan eksistensialisme. Teori turunannya, fenomenologi telah melahirkan berbagai teori dan pendekatan turunan, antara lain, pertama, fenomenologi eksistensial, berfokus pada pertanyaan tentang keberadaan, kebebasan, dan makna hidup. Yang kedua, hermeneutika fenomenologis, menggabungkan fenomenologi dengan hermeneutika, menekankan bahwa pemahaman kita tentang pengalaman selalu dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya kita. Dan yang ketiga, metode penelitian fenomenologi. Berbagai metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan memahami pengalaman hidup orang lain. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita sudah bahas teori fenomenologi. Sekarang sebagai bagian akhir dari pertemuan kita hari ini, kita akan bahas teori aksi atau action theory. Teori aksi atau action theory adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial
khususnya sosiologi, yang berfokus pada tindakan sosial sebagai unit dasar dari analisis sosiologi. Penggagas utama teori aksi adalah Talcott Parsons, seorang sosiolog Amerika. Namun, pemikiran Parsons tidak berdiri sendiri dan sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir klasik seperti Max Weber dan Emil Durkheim. Substansi teori aksi berfokus pada tindakan sosial sebagai proses yang disengaja dan bermakna yang dilakukan oleh aktor. Terdapat 4 elemen kunci dalam setiap tindakan sosial menurut Parsons. Yang pertama, aktor, individu atau entitas yang melakukan tindakan. Yang kedua, tujuan atau ends, hasil akhir yang diinginkan oleh aktor. Yang ketiga, situasi atau situation, yaitu lingkungan fisik dan sosial di mana tindakan terjadi. Dan yang keempat, orientasi normatif orientation, yaitu nilai, norma, dan aturan yang memandu pilihan aktor dalam mencapai tujuannya. Sekarang kita masuk untuk membahas manfaat teori. Manfaat utama teori aksi adalah pertama, menjembatani teori mikro dan makro. Ya, saya ulangi, menjembatani teori mikro dan makro. Teori ini mencoba menghubungkan analisis tingkat individu dengan analisis tingkat sistem sosial yang lebih besar. Yang kedua, memberikan kerangka analitis yang komprehensif. Teori ini menawarkan kerangka untuk memahami berbagai fenomena sosial. Yang ketiga, dasar untuk pengembangan teori lain. Konsep-konsep dalam teori aksi Parsons menjadi fondasi bagi banyak teori sosiologi selanjutnya. Asal-usul teori aksi bermula dari upaya Talcott Parsons untuk menciptakan sebuah kerangka teoritis yang komprehensif untuk sosiologi. Pengembangan teori aksi tidak berhenti pada Parsons. Banyak sosiolog lain yang melanjutkan, memodifikasi, atau bahkan mengkritiknya. Beberapa pengembang utama antara lain, pertama, Robert Camerton, murid Parsons yang mengembangkan teori fungsionalisme struktural lebih lanjut. Yang kedua, Niklas Luhmann, sosiolog Jerman yang mengembangkan teori sistem sosialnya sendiri. Dan yang ketiga, Jürgen Habermas, kritikus teori Parsons yang kemudian mengembangkan teori tindakan komunikatif. Teori turunannya. Teori aksi Parsons menjadi landasan bagi beberapa teori utama dalam sosiologi, termasuk pertama, fungsionalisme struktural. Teori ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Yang kedua, teori sistem sosial. Teori ini dikembangkan oleh Luhmann sebagai evolusi dari gagasan Parsons tentang bagaimana masyarakat beroperasi sebagai sebuah sistem. Teori yang ketiga, teori tindakan komunikatif, dikembangkan oleh Habermas sebagai kritik dan perbaikan atas teori aksi. Terakhir, saya ingin sampaikan tentang teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik adalah salah satu teori sosiologi dan psikologi sosial yang berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi sosial. Penggagas utama teori ini adalah George Herbert Mead, seorang filsuf dan psikolog sosial dari awal abad ke-20. Substansi teori interaksionisme simbolik memiliki 3 premis utama yang dikembangkan oleh Herbert Blumer. Pertama, makna adalah pusat interaksi manusia. Bagi teori ini atau berdasarkan teori ini diketahui bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya bagi mereka. Yang kedua, makna berasal dari interaksi sosial.
Makna sebuah objek atau konsep tidak muncul secara alamiah, melainkan diciptakan dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretasi. Makna ini tidak statis dan dapat berubah melalui proses pemikiran dan interaksi dengan orang lain. Manfaat teori. Teori interaksionisme simbolik memberikan banyak manfaat dalam memahami perilaku manusia di 9 wilayah. Saya ulangi, teori interaksionisme simbolik memberikan banyak manfaat dalam memahami perilaku manusia, di antaranya. Pertama, memahami pembentukan identitas diri. Teori ini menjelaskan bahwa konsep diri tidak lahir begitu saja, melainkan terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, menganalisis dinamika kelompok dan institusi sosial. Teori ini membantu kita memahami bagaimana makna dan simbol-simbol yang dibagikan membentuk norma, peran, dan struktur dalam kelompok sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan perubahan sosial. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana persepsi kolektif terhadap isu-isu tertentu dan yang dapat berubah seiring waktu. Asal-usul teori interaksionisme simbolik berasal dari tradisi pragmatisme Amerika di Universitas Chicago pada awal abad ke-20. Pengembang teori setelah fondasi diletakkan oleh Mill, beberapa sosiolog dan psikolog sosial mengembangkan teori ini lebih lanjut. Di antaranya, pertama, Herbert Blumer, ia adalah yang pertama kali secara formal menggunakan istilah interaksionisme simbolik dan merumuskan 3 premis dasar. Yang kedua, Erving Goffman, dikenal dengan pendekatan dramaturgi. Goffman mengaplikasikan prinsip-prinsip interaksionisme simbolik untuk menganalisis interaksi sosial setiap hari. Teori turunannya. Beberapa teori yang memiliki akar atau berhubungan erat dengan interaksionisme simbolik adalah: pertama, pendekatan dramaturgi. Pendekatan ini memandang kehidupan sosial sebagai panggung teater di mana individu berusaha mengelola kesan yang mereka berikan kepada orang lain. Yang ketiga, fenomenologi sosial. Fokus pada bagaimana individu secara sadar mengembangkan, fokus pada bagaimana individu secara sadar membangun dan memahami dunia sosial mereka melalui pengalaman sehari-hari. Yang ketiga, etnometodologi. Menganalisis metode yang digunakan individu untuk membuat kehidupan sosial mereka tampak masuk akal dan teratur. Dan yang terakhir, teori labeling menjelaskan beberapa pemberian label atau stigma oleh masyarakat dapat mempengaruhi identitas diri dan perilaku seseorang. Sahabat-sahabatku sekalian, sampai itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.